Alhamdulillah tahlilan hari ketiga berjalan dengan lancar. Alhamdulillah banget, banyak saudara-saudara, bahkan teman-teman lama yang hadir gitu ya, baik teman-teman saya Ciki maupun teman-teman almarhumah ibu saya dan ayah gitu. Jadi kayak ngelihat mereka berkumpul tuh, saya berharap almarhumah ibu saya yang masih di sekitar sini yang menyaksikannya juga turut bahagia gitu, apalagi yang udah lama gak ketemu. Tapi sekalinya ketemu ya, meskipun ya tahlilan gitu ya, baru ada yang meninggal, tapi paling enggak semoga aja bisa memperkuat tali silaturahmi gitu. Kayak gitu sih ya. Kalau rasa duka pasti masih ada, itu nggak akan pernah hilang ya gitu. Tapi ya harus belajar ikhlas pelan-pelan gitu. Yang penting ya doanya yang jangan pernah putus aja untuk almarhumah ibu saya itu aja. Dia cuma butuh doa. Mbak Bella Mbak Bella, Mas Ikang dan juga Kak Ciki beserta keluarganya seperti apa untuk menguatkan diri Apa ya paling ya jalanin aja sih. Dengan kita berkumpul kan sebenarnya saling menguatkan ya dibanding sendiri gitu. Kalau sendiri kan biasanya bawaannya jadi malah makin melo ya, karena kan yang namanya kehilangan tuh bukan hal yang mudah bagi siapapun gitu. Jadi ya dengan kumpul-kumpul kayak gini saya berharap meskipun rasa sedihnya pasti masih ada, cuman ada penghibur gitu, karena kita saling menguatkan gitu dengan kumpul, terus kayak cerita dulu masa-masa mudanya ibu gimana dari teman-teman kecil yang kita nggak pernah tahu ternyata dia jahil juga gitu. Tapi kayak ya gitu, rata-rata pada ngomong kenapa ya Bel saya baru kesini lagi pas ibu udah nggak ada gitu, dulu kita kemana aja gitu. Jadi ya ini ya selalu saya omongin berulang-ulang sih. Jadi kayak kalau kalian masih ada waktu sama orang-orang tercinta, sibuk apapun tuh sempatkan waktu untuk bersilaturahmi sih, menurut saya itu penting banget sebelum nyesel ya. Nah, nyesel datangnya belakangan biasanya. Kondisi Mau siapa dulu? seperti apa mungkin masih Kalau sedih ya pastilah sedih, kayaknya itu nggak akan pernah benar-benar hilang. Tapi hari ketiga ini insya Allah udah sedikit lebih stabil, meskipun ya kadang masih kayak rasa nggak percaya gitu, rasa pedihnya tuh pasti masih ada, cuman pelan-pelan kita lah ya mulai nyusun, menata kembali emosi kita gitu ya. Kalaupun sedih nangis aja, tapi ya udah habis itu tetap apa yang melakukan apa yang harus dilakukan gitu. Kayak habis ini kan habis tahlilan kan kita juga harus ngerapihin makamnya almarhumah ibu saya gitu, terus juga harus ada dokumen surat-surat yang diurus gitu, dan juga yang ngurusin penguburan kan juga ada biayanya gitu kan, yang harus kita pikirin satu-satu gitu. Jadi ya pelan-pelan harus kita beresin lah, termasuk beresin barang-barangnya ibu di kantornya, terus mungkin di rumahnya buku-bukunya yang segitu banyak tuh kita harus diskusiin mau diapain gitu. Yang jelas ibu saya kan orangnya semasa hidupnya kan suka sekali menebar manfaat kan. Jadi saya pengen setelah dia meninggal pun amal-amal kebaikannya dia tuh bisa terus ngalir gitu. Jadi bisa jadi amal jariah buat almarhumah ibu saya, pengennya gitu. Sesuai dengan dia waktu masih hidup yang selalu menyebarkan manfaat. Kita harus meneruskan perjuangannya gitu. Dan untuk itu ya pelan-pelan kita harus bangkit lagi sama-sama, saya, Ciki dan ayah gitu. Kita cuma tinggal bertiga doang. Ya emang pertama kali saya juga pas ngeliat gitu kayak ternyata. Dan kadang tuh bakal mungkin tidak semua masyarakat ya, kadang ada orang-orang terdekat kita sendiri. Kemarin pas ngeliat ayah saya nangis kayak, Kang lu jangan nangis dong, lu tuh laki-laki, lu harus kuat gitu. Itu tuh menurut saya kalau anak zaman sekarang ngomongnya kayak toxic masculinity ya, kayak kesannya kalau laki-laki tuh harus terus kuat, laki-laki nggak boleh nangis. Padahal kalau dipikir-pikir laki-laki kan manusia juga gitu. Kalau dia baru aja kehilangan istri tercintanya, orang yang menemani dia selama 38 tahun, lu kebayang kan koneksinya kayak gimana, tiba-tiba hilang gitu ya, syok lah. Siapa juga, saya juga anaknya juga shock gitu kan, ya nggak mungkin nggak nangis gitu. Jadi kayak laki-laki tuh nangis sih nggak masalah karena mereka manusia juga gitu. Jadi ya kalau saya sih tipikal anak yang ketika saya ngeliat ayah saya nangis, yuk kita nangis bareng yuk, karena apa yang lo rasain gue juga rasain kok. Jadi kita kayak let it flow aja. Kayak kalau misalnya
lo lagi pengen nangis, perlu nangis gitu. Atau kita juga nggak nangis terus kan, tapi ada saat-saatnya dimana kita butuh emosi itu untuk keluar gitu. Menurut saya sih ya nggak apa-apa, keluarin aja gitu. Saya selalu ya kita bertiga sih kayak we have each other ya, jadi ya harus kompak nih, kita harus saling menguatkan gitu. Jadi, karena saya tahu ayah nggak bisa ngelewatin ini tanpa anak-anaknya, dan anak-anaknya juga nggak bisa ngelewatin ini tanpa ayah kita tercinta gitu. Pasti terpukul lah gitu, yang namanya laki-laki gitu kan gitu. Dan nggak apa-apa kok kalau laki-laki nangis, apa ya kalau dia ngerasa tersakiti. Kalian juga manusia guys. Ayah tuh sebenarnya oke. Jadi tuh kemarin tadi tuh ada berita katanya bapak saya diinfus gitu ya. Bapak saya masih bisa jalan, beraktivitas. Tadi juga tausiah dia ngomong. Cuman emang kan gimana ya, kondisi emosional dan mental psikis orang tuh beda-beda gitu. Ada yang ya kalau saya nggak punya pilihan, saya anak pertama, jadi ya ibaratnya jubir keluarga, mau nggak mau saya lah gitu kan, sama adik saya kalau dia lagi bisa juga. Cuman kalau ayah saya tuh terlalu berat buat dia gitu, jadi kalau misalnya dia dipaksa ngomong, aku tahu pasti banyak banget yang pengen wawancara ayah, cuman dia juga butuh healing dengan masanya sendiri gitu. Ya doain aja bapak saya sehat. Alhamdulillah dia nggak diinfus sih. Ya kalau lemas pastilah makan nggak enak, tapi sekarang udah dikit-dikit udah mau mulai makan gitu. Tapi dia tidak diinfus, itu tidak sesuai dengan berita-berita yang kalian dengar gitu. Cuman emang untuk menghadapi wartawan sekarang bapak saya belum kuat, takutnya belum stabil emosinya. Jadi aku mohon maaf jika teman-teman yang nungguin belum dapat wawancaranya ayah, tapi aku minta dengan segala kerendahan hati pengertiannya juga, karena ayah butuh waktu untuk menyesuaikan keadaan ini gitu. Jadi kalau butuh apa-apa ya saya dan Ciki yang coba cover gitu aja. Semoga cukup mewakili suara keluarga. Atau adik-adik ibu saya juga bisa ditanya kalau emang mereka bersedia gitu. Itu berat soalnya buat ayah saya tuh paling berat tuh suami gitu. Beda lah sama anak hubungannya. Pasti kalian ngerti lah. Itu sebenarnya ya emotional manusia sih ya. Ya memang manusia kalau lagi dikasih cobaan gitu tiba-tiba ya pasti ada saat-saatnya dimana dia ngerasa jatuh banget nih gitu. Pada saat lu jatuh banget pasti lu ngerasa kayak mau ngapa-ngapain nggak enak gitu, nggak usah nyanyi, makan aja kita nggak enak. Apalagi waktu hari pertama ibu saya meninggal tuh semua kayak mimpi gitu, ngeliat adik sama bapak saya ngeraung-ngeraung gitu kan, kayak wah ini ya berat tapi emang harus dilewati gitu. Dan pasti kondisinya tidak akan sama seperti waktu almarhumah ibu saya masih ada gitu ya, pasti akan ya berbeda, tapi ya harus dilewatin gitu. Jadi ya mungkin waktu ayah saya ngomong gitu tuh emang pas dia lagi ngerasa hancur-hancur ya, karena selama ini kan ya istrinya yang selalu jadi penyemangat dan pendamping dia gitu kan. Wajar sih orang kalau lagi patah hati ngomong kayak gitu ya. Cuman saya juga tahu yang namanya fase hidup manusia tuh ada naik turunnya, capek ya, maaf ya sayang. Yang namanya fase hidup manusia tuh ada naik turunnya. Jadi ya pada saat bapak saya lagi turun keluar kalimat seperti itu, dia udah nggak mau nyanyi lagi, ya pasti akan ada saat dimana dia mungkin mulai berusaha untuk membiasakan diri dengan kondisi ini dan pelan-pelan beraktivitas kembali. Jadi itu proses aja sih menurut saya. Dan ya kalaupun dia nggak mau nyanyi lagi, saya nggak bisa maksa. Tapi kalau dia misalnya mau nyanyi lagi, kita sekeluarga selalu mendukung satu sama lain. Jadi saya akan support apapun yang bikin bapak saya bahagia. Iya sih, semoga aja bisa jadi ini ya contoh buat anak-anak millennials dan Gen Z dan Gen A nanti. Buat ya maksudnya kalau emang bisa menginspirasi sih alhamdulillah ya. Jadi kayak kalau ada yang bilang cinta sejati tuh nggak ada kok gitu, ini buktinya benar-benar gitu kan. Kayak selain masya Allah bapak ibuku, terus yang Habibi sama Ainun gitu kan, sama terus ada tante Widiawati sama Om Sofan Sofian, itu tuh menurut aku mereka pasangan yang luar biasa sih, karena nggak banyak yang bisa seperti itu, tapi ada orang-orang seperti itu gitu. Dan semoga aja bisa jadi contoh gitu ya buat kita semua, bahwasannya emang cinta sejati itu ada, karena emang bener nih contohnya nih gitu, masya Allah banget, dan harus dijaga sih gitu. Bukannya tidak mungkin cinta sejati itu tidak ada. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.